Jadi kalau kemudian kita bersolawat, kita bertasbih, ini sama dengan menyamakan frekuensinya dengan frekuensi malaikatullah. Subhanallah. Ustadz, panjang benar salawatnya. Begini bos, kalau kita salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, prinsip doa adalah kembali kepada dirinya masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi doanya masing-masing. Bedanya dikembalikan dalam bentuk doa dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Keren juga sih. Jadi kalau kita salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka doa itu kembali kepada kita. Allah dan para malaikatnya berselawat buat ente pada. Saya nggak mau buat aneh doang. Saya pengennya buat siapa? Saya pengennya buat siapa? Bukan cuman buat saya. Makanya dipanjangin. Ala sayyidina Muhammad ke kita dulu, baliknya. Wa ala alih ke keluarga kita. Nah, kenapa dijeda-jedain? Supaya meresap. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih. Sambil ngebayangin tuh, dalam sepersekian detik kita ngebayangin wa ala alihnya tuh kembalinya kemana gitu. Alih kan kita mendoakan wa ala alih kepada keluarganya Rasul. Berarti doa itu akan kembali kepada keluarga kita. Wa azwajih, dan kepada istri-istrinya Rasul. Berarti akan kembali kepada istri-istri kita. Saya membayangkan begitu ya, saya bilang sama istri saya, "Mah, pengen nggak nanti begitu di yaumil mahsyar, begitu dibangkitkan atau di depan pintu sorga, mama disenyumin sama semua istrinya Rasul." Kenapa? Karena kita sering menyebut namanya. Wa azwajih. Kan keren tuh, dijemput sama Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah. Terus habis wa azwajih wa dzurriyyatih, untuk turunan-turunannya Rasul, turun-turunannya Nabi. Kalau ente cuman begini salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berhenti di ente. Makanya kemudian wa ala alih wa azwajih wa dzurriyyatih, berarti doa itu kembali kepada turunan kita. Pak, ente minta didoain sama kiai saja udah subhanallah. Lalu kiai bilang, aneh doain ente, masya Allah. Lah ini yang doain para malaikatullah, juga Nabi, kalau nanti bacanya hari Jumat, dan Allah sendiri. Masya Allah. Wa dzurriyyatih. Kemudian wa ashabih, dan sahabat-sahabatnya Rasul. Berarti teman-teman kita, teman main, teman ke mall. Iyalah pokoknya begitu dah. Teman ke mall sering diselawatin, lama-lama rajinnya ke masjid, lama-lama rajinnya ke pengajian. Terus wa matihi ajmain. Wa ummatih, masya Allah bapak, ibu, ya Allah. Kita doain satu orang aja dihitungnya. Falikulli mu'minin wa mu'minatin shadaqatun. Setiap kali kita ngedoain satu orang mukmin, mukminah, itu satu sedekah. Coba tuh umatnya Rasul dari mulai zaman dulunya sampai akhir zaman, berapa banyak lah mereka, bahkan yang sudah meninggal dunia disebut umatnya Rasul toh, mereka akan mendoakan kita. Allahu Akbar.
Kenapa kok bacanya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala? Begini, kalau saya baca Allahumma sholli saja, insya Allah mencukupi, karena Rasul yang bilang seperti itu. Tapi kan kita pengennya lebih. Jangan cuman sholli, tapi wasalim. Wasalim itu apa artinya? Keselamatan. Orang nipu nggak jadi, nabrak nggak mempan. Begitu tabrak jager, motor yang penyok, mobil yang penyok. Begitu orang ngefitnah, dia yang ketabok, dia yang ketampar. Begitu orang nipu, dia yang hilang duitnya. Wasalim tuh. Karena kita menyebut wasalimnya ala siapa? Ala Nabi nafakot la ala alihi. Berarti siapa? Keluarga kita nanti bakal selamat. Keluarga kita ada yang mencelakakan, Allah nyelamatin. Kenapa? Karena kita salawatnya seperti itu. Wasalim. Kemudian wabarik ala, dan berkahi. Masa nggak mau diberkahi? Ustadz, zikirnya keras-keras tuh. Ya, dalam kerangka ngajar. Habis ini silahkan zikir dengan suara yang sepantasnya. Terlalu sir tidak, karena terlalu sir nggak ada suara sama sekali, apalagi sambil nyender turu. Iki wong Jawa sok serang. Nah, apa ngiler ngeces gitu ya. Mau serang bae wes. Kalau kemudian kita tidak bersuara, sama sekali tidak bersuara, biasanya orang-orang kayak kita mah tidur. Suara sedikit lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa washabihi wa ummatihi. Allahumma shalli. Kira-kira seperti itu. Nanti di majelis ini karena semuanya harus ngapal, sekalian belajar, maka dikerasin suaranya. Insya Allah. Terus bagaimana subhanallah wa bihamdi tadi Ustadz? Dalam satu hadis yang sahih, siapa orang yang kemudian dia membaca tasbih subhanallah wa bihamdi mi'atam marrah kulla yaum, 100 kali setiap hari, maka seluruh dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu. Dengerin. Siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi mi'atam marrah 100 kali dalam satu hari, dia akan dihapus dosanya. Yang ngalangin doa kita itu dosa, salah satunya. Lah dosa kita habisin dulu, baru berdoa, cakep. Apalagi saya bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Apalagi malaikat itu semua berselawat. Terus di ayat yang lain, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka juga bertasbih. Sama seperti saya tadi ceramah di awal, siapa orang yang kemudian berselawat dan bertasbih, maka dia menyamakan frekuensinya dengan frekuensi malaikat Allah yang gak ketulungan banyaknya. Tidak ada satu jengkal pun di langit kecuali dia berisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru deh doa begitu. Jangan main doa aja, antar dulu pakai salawat. Kalau rada-rada genting, rada-rada gawat, umur udah 46 belum kawin, selawatnya 1000. Tasbihnya 1000. Kalau perlu 10.000 satu hari, sehingga dia tidak sempat mikir jodoh lagi, udah pusing sudah sama tasbihnya, sama salawatnya. Yang mikir bini jauh di Mekah, udah banyakin tasbihnya, banyakin salawatnya, nanti nggak kepikiran lagi insya Allah. Umur mah Allah yang nentuin. Tambah tua juga kalau Allah bikin tambah muda, insya Allah bisa, asal ikhlas.
Bukan gitu mat. Insya Allah. Ini ada yang bininya jauh di Mekah. Salawat, wah paling keren, paling keren. Siapa ibu-ibu yang biasa belanja ke pasar? Semua. Siapa yang biasa belanja ke pasar? Mana di atas ada? Coba ibu baca salawat ini, atau salawat apapun yang ibu bapak suka. Pergi ke pasar, nggak usah bawa duit. Tidak usah bawa. Sebut saja nama kekasih yang punya pasar. Sebut nama kekasih yang punya. Siapa yang punya pasar? Allah. Siapa kekasihnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ini kayak lenong nih. Jadi kita datang nih ke pasar, kita baca salawat, kita jalan kemudian ke pasar, sebut nama Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ummati wa ashabi wa ummati ajmain. Udah datangin tukang ikan. Nggak usah pakai babi bu, nggak usah pakai mukaddimah, bilang sama tukang ikan, assalamualaikum bang, tolong bungkusin 2 kilo. Saksikan fadilah sedekah doa. Kita ini sedekah doa, nggak tanggung-tanggung, sedekahnya kepada Rasul. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka lisan kita menjadi lisannya Allah. Jadi ketika tukang ikan mendengar bungkus 2 kilo, dia mendengar seakan-akan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Siap, bungkus. Ilmu perlu dijajal. Ilmu perlu dijajal. Berangkat besok ke pasar. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ayo. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Semua yang ada di pasar punya Allah. Bahkan Allah mengatakan bukan cuma yang ada di pasar, ma fis samawati wa ma fil ard, semua milik Allah. Jalan ke pasar, tanya tukang daging, "Mang, ini teh punya siapa?" Nanti tukang daging bakalan jawab, "Ini punya saya." Katakan kepada si tukang daging, "La khata," tidak salah ente, ini punya Allah, bungkus. Yang yakin atuh, yang yakin. Assalamualaikum, tukang ikan, tukang daging, tukang sayur. Tanya sama dia, ini punya siapa? Mereka akan jawab, dagangan saya ya mah, dagangan orang. Salah, itu punya Allah. Ayo, bungkus. Yakin dong, yakin. Berangkat langsung. Jangan kosong. Kalau tangan kosong ente bunuh diri. Kan ente nggak tangan kosong. Ente berangkat dengan sholawat, bukan tangan kosong. Ente minta sama yang punya, dikasih bu, dikasih insya Allah. Jajal tes ya, jangan yang beresiko dulu lah, es kelapa dulu lah, bakso jajal dulu, jajal. Mang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok, ayo
Satu mangkok dibikin sama dia, sholawatin dari belakang, Allahumma sholli ala Muhammad. Tiup. Allahumma sholli ala, doa, ya Allah saya pengen bakso nih, datang langsung ke tukang bakso, ngomong sama dia, tolong satu mangkok. Begitu lagi lagi dibikin, datang satu orang, deng, mesen bakso yang sama, duduk di kursi yang sama, duduk di bangku meja yang sama. Dia nanya kita, dari mana? Dari Pontang ya. Apa kerjanya? Aduh, kerja saya lagi salawat aja ini. Bener tuh, ilmu salawat bener. Saya alhamdulillah ngamalin salawat, subhanallah, bla 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 cerita. Saya duluan ya, begitu kata dia. Dah, kamu tenang saja, saya yang bayar. Subhanallah. Jajal. Nanti tukang-tukang bakso yang mendengar ceramah ini akan masang stiker, nggak mempan. Nggak menerima bayaran dengan salawat, duit. Tapi pantang mundur bu, pantang mundur pak, datengin tetap datengin, bacain salawat. Temen saya, Jody namanya, dia beli mobil baru. Dia ngomong sama saya, Ustadz nanti saya yang jemput di Jogja, tapi tolong ya mobil aneh jangan diselawatin. Itu seperti tukang bakso yang mengatakan nggak bakal mempan. Saya cuek aja. Begitu nyampe bandara Yogyakarta, duduk di CX-9, saya sentuh kulit joknya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bu, pindah tuh mobil. Subhanallah. Percaya gak? Yakin? Di mana showroom terdekat di sini? Di mana showroom terdekat di sini ada? Besok datengin. Besok datengin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nyari mobil apa ya pak? Saya mau nyari yang paling mahal. Yang mana yang paling mahal? Ada sih itu tuh apa? Fortuner. Berapa itu harganya? 400 sekian lah. Ya udah anterin saya ke situ. Saya mau baca sholawat. Kalau ente nggak berani sama tukang ikan, nggak berani sama tukang daging, nggak berani sama tukang bakso, nggak mungkin ente berani yang mahal, nggak mungkin. Yang cetek aja ente nggak berani, bagaimana lagi yang mahal? Nggak mungkin. Tes dulu, korbanin dulu tukang bakso. Ente pernah nggak jajal begini, jalanan sepi bener, pernah nggak jajal? Ente berdiri di tengah-tengah tuh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya pengen makan nasi goreng. Tiba-tiba dari tikungan muncul tukang nasi goreng, jajal. Ilmu mesti dijajal. Berdiri di pinggir jalan, taksi nggak ada yang kosong, penuh. Ah sudah, beli aja pakai sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina. Baca itu 100. Belum nyampe 100, datang taksi. Taksi pak, subhanallah. Masuk kita ke situ, jang, sempurnain 100 sholawat. Itu argo pak nggak jalan. No. Si tukang taksi baru sadar kalau udah nyampe, sadar saat udah nyampe. Ketika ditanya berapa duit bang, masya Allah argonya nol. Ya udah pak, nggak usah bayar. Hah? Nggak usah bayar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Si tukang taksi jawab, wa ala ali Muhammad. Keren. Syarat dan ketentuan berlaku. Ente mesti ya yakin, jangan pengen nyakitin
Jangan pengen ngambil barangnya, jangan. Kalau pengen ngambil barangnya dosa. Beberapa ahli hikmah nggak peduli. Ada yang begitu, nggak peduli. Mau yang datang pelacur didoain juga supaya laris. Ya ini masalah gitu loh. Assalamualaikum abah, waalaikumsalam. Aduh sepi. Ayo tuh abah doain. Ayolah abah doain deh, mau udah bener rame gitu. Jangan begitu dong. Syarat yang ketentuan berlaku, pakai di urusan yang baik, Tapi saya beneran jajal. Ada jemaah saya atas izin Allah Subhanahu wa taala pengen Kijang Innova warna hitam. Dia disiplin masuk ke showroom. Karena malu dia masuk ke showroom yang berbeda. Nyarinya Kijang warna hitam. Begitu ketemu Kijang warna hitam, dia berdoa. Amin. Saya boleh lihat dalamnya begitu. Modus. Ini modus supaya bisa berdoa langsung di TKP. Dibuka tuh Kijang, dia dudukin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, Kijang yang begini yang sampai 2 tahun dia berturut-turut seperti ini, 2 tahun. Punya loh. Dia testimoni tuh sama saya 2 tahun. Jabanin sama dia. Ente yang denger dianggapnya bercanda. Enggak ada bercanda. Kalau emang malu ke showroom, udah di pinggir jalan aja. Jalan. Ente pengen mobil apa? Vios. Udah berdiri di pinggir jalan. Begitu mobil Vios lewat, nih dia nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus sampai hilang, tungguin lagi. Nggak percaya. 7 hari ente tiap siang seperti itu, insya Allah hitam, hangus. Ngelihat handphone iPhone 5, ngelihat nih handphone iPhone 5, Samsung 3, apa yang ente lakukan? Apa yang ente lihat harus jadi ibadah, nggak boleh nggak jadi ibadah. Kalau judulnya seperti ini nih, Masya Allah, kapan ya bisa punya handphone seperti itu? Ini lumayan karena masih menyebut nama Allah, ada Masya Allahnya. Tapi kalau cuma begini, bagus banget ya. Apaan gua bisa semuanya seperti itu? Itu Pak namanya perbuatan sia-sia, nggak jadi doa. Orang barat, orang bule mengatakan kalau Anda percaya itu handphone bisa ada di kantong ente, maka itulah yang akan terjadi. Sedangkan kita bukan cuma percaya, kita jadiin doa. Setiap jalan lihat iklan itu, pulang lihat iklan itu, jalan lihat iklan itu, pulang lihat iklan itu. Mendingan ente berselawat. Mampir sebentar di bawah billboard, usap-usap billboardnya. Pegangin Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah nih ya Allah, handphone yang kayak begini yang saya mau nih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah Pak, insya Allah. Itu handphone Pak kayak hidup turun ke ente punya kantong, beneran. Nggak percaya. Tiba-tiba bos ente naruh handphone iPhone tuh, udah buat ente nih jebret gitu. Buat ente nih jebret, ente pusing tuh. Allahu Akbar. Subhanallah. Samain warnanya sama, jenisnya sama. Sholawat. Bu, ibu, meja kosong, pegangin ujungnya. Ibu baca sholawat 100 kali. Terus tinggal sebentar, penuh nih meja. Aduh, hari gini Pak, mesti punya ilmu begini. Hari begini mesti punya keyakinan seperti ini. Kalau nggak punya, capek jadi orang miskin. Apa aja mesti ada duit. Emang nggak capek jadi orang miskin?
Mau ngajak makan anak, nunggu gajian, kasihan amat sih. Tanya sama anak, lo mau makan apa malam ini? Bininya nyaut, jangan dengerin, belum gajian. Lu jangan sembarangan nih, gua habis ngaji mau Ustadz Yusuf. Mau makan apa? Mau makan sop ikan. Udah, duduk semua duduk. Duduk, baca sholawat. Allahumma sholli ala, Allahumma sholli ala, Allahumma sholli. Baca 100. Belum selesai nih, belum selesai. Ada yang ngucap salah. Ada yang ngucap salah. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Coba lihat, ada tamu tuh. Pas buka bawa termos. Pas buka bawa termos. Barangkali belum masak ini buat makan malamnya. Salam sama bapak ya. Assalamualaikum. Oh iya, termosnya nggak usah dipulangin. Buat situ saja. Assalamualaikum. Pak dari mana? Udah bilang aja dari temannya bapak. Assalamualaikum. Begitu dibuka sop ikan, subhanallah. Jajal, tes. Jangan makanan yang nggak ada. Jangan makanan yang emang musim. Maaf. Makanan yang belum musim juga, jajal, tes. Saya pernah Pak, izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang ke salah satu kota yang tidak ada durennya karena waktu itu tidak musim duren. Tapi saya mengenal bahwasanya daerah itu adalah penghasil duren. Begitu duduk di mobil, saya bilang sama panitia, makan duren enak nih kali, gitu. Mereka pada ketawa. Ya Ustadz, belum musim. Mendadak saya ingat perkara tauhid. Buat Allah nggak ada asbab. Buat Allah tidak ada sebab. Apakah perlu buat Allah pohon itu ada musimnya itu buah? Nggak perlu. Bahkan buat Allah tidak perlu itu buah ada pohonnya. Buat Allah Pak nggak perlu. Mendadak saya ingat soalan tauhid, lalu saya bilang sama jemaah yang semobil, weh, kita tes tauhid yuk. Kita tes iman, kita tes keyakinan. Bagaimana Ustadz? Kita berdoa, mudah-mudahan ntar malam kita bisa makan duren dengan izin Allah. Saya berdoa tuh, salawat dulu, bat. Kalau duren mah 7 salawat cukup lah. Nggak perlu 100. Ini kan kita 100 mau bangun pesantren. Kalau cuman duren aja 7, 10 cukup insya Allah. Ada harga. Kalau Vios 10.000. Iya dong, yang bener aja loh. Pengen kaya duhanya 2. Ya jauh. Kejar dong 12 gitu. Insya Allah dipecat. Lu kerja sama siapa? Sama gue sama Tuhan lo. Jawab sama dia, saya kerja sama Allah Tuhan saya. Ya kalau gitu lu kerja sama Allah di musola, jangan di sini. 10 tahun yang akan datang Pak, dia yang akan merangkak di hadapan Bapak dan Bapak beli pabrik dia dengan izin Allah. Jangan bercanda sama keyakinan. Jangan bercanda sama keyakinan. Jangan bercanda. Jangan bercanda, harus yakin. Aminu bihi aula tu'minu. Kalau mau percaya, percaya. Begitu kata Allah di dalam surah Al-Isra. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa ada tuh. Ya Allah, saya Yusuf Mansur pengen makan duren. Yang belakang sama sopir jawab, amin Ustadz, amin gitu. Rupanya mereka berusaha pengen nyenengin saya. Mereka nyari sekota. Jadi mereka pada saat saya ceramah nggak ada. Dia nyari duren. Dia pengen ustadznya nggak kecewa sama doa. Dia pengen ustadznya ini tidak kecewa ketika berdoa. Mereka nyari. Saya paham gelagat itu. Saya bilang sama mereka, nggak usah. Saya sudah minta, nanti bakal diantar. Udah, ente ngaji aja.
ente ngaji aja bakal diantar. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sampai besok pagi saya sarapan dan pulang, itu duren nggak ada yang nganter. Itu duren nggak ada yang nganter. Lalu kemudian orang-orang di dalam mobil mengatakan, nggak dikabul ya Ustadz gitu. Saya bilang apa? Bedain kalimatnya. Ini kota penghasil duren ya? Iya Ustadz, tapi nggak musim. Oh nggak musim, ya udah nggak dapat pahala apa saya. Nggak dapat pahala doa, nggak dapat pahala sholawat, nggak dapat pahala tasbih, nggak dapat pahala namanya ibadah. Kenapa? Karena kalimatnya kosong. Tapi ketika saya berdoa, dapat nggak dapat, gue ibadah. Terus masalahnya apa kalau nggak dikabul? Apa masalahnya kalau nggak dikabul? Kira-kira 7 tahun kemudian saya datang lagi ke kota tersebut, dan kali ini tidak meminta sama sekali duren, gak minta. Tapi pagi-pagi menjelang pulang, si Malaysia ini bilang, Tuan Yusuf, ini makanan buat ente, ini duren paling lezat di kota aneh. Orang-orang lama yang masih ada mengatakan, ya Allah Ustadzuna, ya Allah, ya Allah. Akhirnya kita jadi saksi nih, doa ente dikabul juga. Cuman 7 tahun ya Ustadz. Duren aja 7 tahun dia bilang. Ibu-ibu, siapa yang datang ke sini nggak pakai emas, nggak pakai cincin emas, galung emas, siapa? Kenapa lu nggak bawa? Kacau nih. Tahu nih yang datang Yusuf Mansur. Siapa yang ceramah? Yusuf Mansur. Oh gawat, gawat, gawat. Jangan dibawa cincinnya, nanti copot. Modus nih. Bu, Pak, saya mau tanya ibu-ibu, siapa yang nggak bawa karena nggak punya? Bangga amat sih. Miskin kok bangga ya loh. Muruahnya mana? Biar kata nggak punya diem aja. Pak tadi Ustadz yang nanya, aku jadi bingung nih. Nih dengerin, perempuan-perempuan yang pengen punya emas, lu minta sama laki lu ditabok. Coba aja ngomong terus. Coba ngomong terus. Mana emasnya? Bok ya tabok. Lu nggak tahu apa? Gua nih kopral. Itu. Lu nggak tahu apa? Gua prajurit rendahan, gua prajurit bawahan. Lu minta emas mau gua pusing tau lu. Jangan ngomong sama yang bakalan kesel. Ngomong sama Allah yang tidak ada keselnya. Gimana caranya? Baca salawat, datang ke toko emas. Baca sholawat, baca tasbih, jalan ke toko, sampai toko emas bilang, yang ini berapa gram? 5 gram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ini 3 gram. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nih, ini 2. Lama-lama encinya capek nih. Ini mau beli apa mau baca sholawat sih? Ini yang 5 gram, yang 5 gram. Insya Allah cocok nih. Insya Allah cocok. Kasih unjuk. Ya Allah gimana? Cocok gak? Cocok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah yang kayak begini yang saya pengen. Berapa nih berapa? Itu emas murni tuh 600-an lah. Kali 5 3 juta. Pisahin dulu, pisahin. Seminggu insya Allah saya kemari. Seminggu. Nincinya pengen ngetes nih. Jadi enggak beli nih. Beli. Ya kalau beli, ya bayar dong. Saya mau belinya pakai sholawat. Ya udah, saya pisahin ya. Seminggu ya, minggu. Si Enci ini ngomong nih sama bawahannya, sampai budak juga. Ini cincin nggak bakal punya dia. Siapa juga kalau mau beli cincin mesti pakai duit. Ya wajar, dia nggak punya Tuhan. Yang bener aja kalimat masa begitu. Sampai budak juga nggak bakalan dia punya. Kalau mau cincin mesti pakai duit, nggak bener. Saya punya duit Pak, nggak pakai cincin. Berarti kan tidak semua orang yang punya duit juga bisa beli cincin dan pakai cincin. Saya nggak pakai. Apa kata si Enci?
Kita tungguin seminggu, pengen tahu kebeli nggak tuh. Kita pulang ke rumah, kita sholat dah 2 rakaat. Kita bilang sama Allah, pilihan sudah ditentukan ya Allah, tinggal engkau yang bayarin, antar ke sini. Orang susah makin susah kalau nggak ada pakaiannya. Orang susah makin susah kalau nggak ada senjatanya. Pakaiannya orang susah zikir, senjatanya orang susah doa. Ente udah susah, zikir nggak ada, doa nggak ada, ya makin susah. Mau apa-apa duit. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Oh Allah, dibudakin duit. Ngomong. Insya Allah, asal ada Allah, Allah berkehendak, semua insya Allah bisa. Sholat. Kira-kira jalan 7 hari lewat, si Enci bilang, nih lihat tuh, nggak ada kan? Dipisahin tuh, akhirnya digabungin lagi. Udah orangnya nggak kemari, ini udah 7 hari. Pas percis dia taruh di atas, ada anak muda datang sama seorang perempuan, kira-kira tuh bininya. Yang ini berapa? Yang ini, bang yang ini aja bang, ini kayaknya bagus nih. Berapa gram nih? 5. Coba lihat tangan mama kamu, kayaknya ukuran kamu, coba bang. Ya Allah iya bang, pas bang, ini aja bang. Emak pasti seneng. Itu si emak di rumah nggak ngerti dialog ini, nggak paham. Pakai tuh, cetrek. Berapa ini? Ini Mas Murni 600. Ya udah, 3 juta ya, bayar 3 juta. Bayar. Pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantu. Oh. Bawa apaan tuh? Ini buat emak. Masya Allah, buat emak. Iya. Buka. Ya Allah. Bingung. Udah pasti bingung. Ente pasti bingung. Ente beli es kelapa, pakai duit, nggak bakal takbir, nggak bakalan takbir. Tapi ente pengen es kelapa, usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Begitu salam, udah ada kelapa, ente pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelapa, batal lu sholat. Ente beli pecel lele pakai duit, nggak bakal takbir, nggak bakal netes air mata, nggak bakalan. Ente beli mobil pakai duit, sombong lu jadinya. Ya Allah, si ibu lihat, ya Allah, ini kan, ini mah ceritain. Ceritain masih mau begitu ya Allah. Ya saya sih sederhana aja mak. Dulu waktu ayah kawin kan emak jual cincin. Mohon maaf nih, baru tahun ini saya bayar ulang. Subhanallah. Si emak pakai tuh cincin, cekrek. Dia jalan ke toko emas yang tadi. Ya, tangannya begini nih, gitu. Selamat siang, Cik. Gitu. Wih, kok bisa? Gitu. Nggak mungkin cincin begini, kan nggak pakai peci dia. Nggak mungkin. Kok ibu pakai cincin? Makanya jangan ngecilin Tuhan aneh. Ente ngecilin Tuhan aneh sih. Terus sekarang mau apa? Aneh mau salawatin toko ente. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan bercanda loh, beneran ini. Coba aja jajal. Bolak balik toko emas, Allah pasti punya. Yakin?